Iya teh itu. Kakak-kakak, saya izin mulai untuk pertemuan pada tatap maya kita kali ini, kakak. Selamat pagi menuju siang, kakak-kakak semuanya. Apa kabarnya, kakak-kakak semuanya? Baik. Alhamdulillah baik. Siap. Kita bertemu di tatap maya terakhir, kakak, sebelum pertemuan luring besok, kak. Saya izin share screen-nya dulu, kakak. Baik, kakak-kakak semuanya, saya mulai saja pertemuan pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai sejahtera, Om Swastiastu, Nano Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Baik, kakak-kakak, pertemuan kita masih bertemu di modul yang kemarin, kakak, di modul 2.1 terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Ini adalah pertemuan ketiga, kakak, untuk modul 2.1 ini. Ini juga sekaligus pertemuan terakhir kita di tatap maya sebelum kita bertemu di tatap muka untuk kegiatan luring besok. Dan kebetulan setelah ada undangan dari BBGP terkait kegiatan luring, mangga Kak Egi, siap. Ketika sudah kegiatan luring, apakah dilakukan tatap maya lagi, Kak? Masih ada, Kak. Kita setelah kegiatan luring ini, luring kan besok sampai tanggal 19 Oktober. Sedangkan proses pembelajaran kita ini berakhir di 29 November, Kak. Berarti kita masih ada 1 bulan lebih lagi terkait proses pembelajaran tatap maya sama nanti ada tugas-tugas, Kak, untuk di akhirnya. Nanti seiring berjalannya waktu, Kakak. Saya cuma mau mengingatkan, Kak, untuk besok kita di tatap muka karena ada analisis video pembelajaran. Jadi Kakak jangan lupa untuk besok kita membawa headset masing-masing, Kak. Kemudian terkait kegiatan selama luring berarti dari tanggal 13 sampai tanggal 19 itu kita harus ada dokumentasi, Kak. Jadi kakak-kakak jangan lupa setiap orang saling mengingatkan untuk kegiatan besok pada saat kita luring dari mulai pembukaan, kemudian pertemuan di minggu ke-1 di hari ke-1 dan seterusnya sampai kita penutupan itu kita harus ada bukti dokumentasinya, Kakak. Nanti Kakak dokumentasinya simpan di Google Drive-nya masing-masing saja. Nanti yang dimasukkan ke LMS itu hanya link Google Drive-nya, Kakak. Baik, Kakak. Sebelum kita masuk ke materi, saya mau mengingatkan terkait kesepakatan bersama. Nah, kesepakatan bersama ini harusnya kita sepakati selalu, Kakak. Di setiap pertemuan tatap maya ini, yang pertama aturannya tetap menyalakan kamera atau on cam selama proses pembelajaran tatap maya berlangsung, Kakak. Kemudian mematikan mikrofonnya, kemudian kita hadir seutuhnya, kemudian menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, kemudian klik raise hand sebelum bertanya, dan terakhir gangguan teknis adalah hal yang wajar. Kita seperti yang tadi saya katakan, kita masih ada di modul 2.1 keterampilan mengajar PJOK yang efektif karena modul 2.1 ini nanti akan berlanjut untuk kegiatan materi pada saat kita luring, Kakak. Nah, baik. Di sini pembelajaran 1 dan 2, konsep dan keterampilan mengajar yang efektif, dan penyajian tugas gerak. Untuk pertemuan kita pada siang hari ini, kita hanya ada 2 JP, Kakak. Berarti harus 90 menit gitu, Kak. Nah, di sini yang pertama, tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak
berdasarkan pengalaman atau temuan peserta dari hasil berdiskusi dengan kelompok. Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Nah, berarti untuk pertemuan kita siang hari ini masih sama dengan seperti pertemuan yang kemarin Kakak terkait diskusi. Nah, nanti di sini kita akan mencari berbagi terkait referensi-referensi dari tugas gerak maupun dari pembelajaran yang efektif itu Kakak. Nah, di sini agenda kita pada sesi ini adalah yang pertama berburu referensi penyajian tugas gerak. Artinya berarti nanti kakak-kakak semua akan berburu. Kalau berburu berarti mencari Kakak. Kita akan mencari referensi terkait penyajian tugas gerak. Kemudian yang kedua nanti kita akan berbagi Kakak. Kita akan berbagi praktik baik terkait referensi penyajian tugas gerak. Kemudian yang terakhir kita masuk ke refleksi. Nah, di sini kita sudah masuk ke berburu referensi penyajian tugas gerak. Sebelum kita masuk ke slide yang berikutnya, Kakak, saya mau bertanya kembali terkait LTM dari pertemuan pertama kita di modul 2.1 ini, Kak. Boleh open mic-nya sama open kameranya. Apakah ada yang masih ingat terkait materi dari pertemuan pertama kita Kakak di modul 2.1 ini mengenai apa Kak? Boleh di open mic-nya Kakak. Metode pembelajaran yang variatif Kak? Ya, yang tadi Kak. Ayo LTM-nya sekarang, ayo diingat-ingat long term memorizing-nya Kak Dani. 9 aspek pembelajaran efektif. Nah, yang ini Kak. Berarti pertemuan pertama itu yang konsep dan keterampilan mengajar yang efektif. Oke, terima kasih Kak Dani, Kak Yuda. Oke. Apakah masih nah di sini kita mereview dulu Kak. Oke. Terkait tadi keterampilan pembelajaran yang efektif itu dibagi menjadi 2 Kak, ada aspek pembelajarannya sama ada 4 kriterianya. Boleh ada yang menjelaskan terkait 9 aspek tersebut Kak. Ada apa saja Kak? Ayo dibuka kembali catatannya. Kita LTM nih, long term memorizing. Kita tes LTM-nya, memorinya Kakak. 9 aspek pembelajaran efektif Kak? Iya. 9 aspek pembelajaran efektif. Yang pertama ada tujuan pembelajaran. Oke, Kak Dani, awas. Ada gerakan Kak Dani. Kak Dani belum tahu. Nanti kita tanya. Aduh, lupa lagi. Keterlibatan siswa aktif. Keterlibatan aktif siswa. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi. Oke, lanjut. Yang keempat. Ada pemrogesan dan pentahapan konten. Oke, siap. Yang kelima. Penjelasan dan demonstrasi keterampilan. Silakan yang lain diperagakan. Yang lain peragakan. Penjelasan dan demonstrasi keterampilan. Jadi aku ngecek LTM-nya katanya Kak. Harus dicek dulu ini. Harus diasah terus ingatannya Kak. Ada umpan balik. Oke, ada umpan balik. Komunikasi efektif. Ya, betul. Betul, yang lainnya. Penilaian dan evaluasi gimana sih? Penilaian dan evaluasi. Oh ya, evaluasi. Oke, yang terakhir. Yang terakhir keselamatan. Kayaknya Papik atau Kia. Iya, keselamatan. Oh iya, keselamatan.
Oke, terima kasih Kak Yuda. Yang lainnya boleh bergantian. Sekarang kita masuk ke 4 kriteria pengalaman belajar efektif. Apa saja yang 4 mangga itu? aya nama nu palaranjang nganyanggakeun. Boleh Kak Yuda dipasing siapa aja ditunjuk. Saya mau ka Wahyu. Mangga Kak Wahyu. Besti. Menjerumuskan ieu mah euy. Kami lupa deui. Berpotensi. Kira ada berpotensi. Sam pakai gerakan Kak. Hah? Kumaha Kak Wahyu? Enggak. Lupa lagi Kak. Pakai gerakan dong. Yang lain dong. Ayo dong. Pemanasan ini. Berpotensi. Biar semangat ini. Awidi tuh nolong tuh Berpotensi. Ya. Terus? meningkatkan keterampilan motorik siswa. Ya, betul. Meningkatkan. Terus? Ya. Terus? Siswa. Keterampilan motorik siswa. Lanjut. Lempar lagi. Lempar lagi dari Kak Wahyu. Siapa? Mangga. Nah, siapa ini dia? Kak Widi. Kak Widi. Mikna Kak Widi. Keterampilan. Lanjut ke Ahmad Sabik. Naon keterampilan. Keula. Kak Widi naon balikan deui. Omong ujung-ujung keterampilan pun terungkul. Licik. Kak Yuda, dibacakan aja, saya praktek. Oh, tak Kak Yuda bantuan cenah. Sebentar Kak, siap. Oke. Memaksimalkan aktivitas dan waktu pembelajaran. Sudah. Memaksimalkan aktivitas dan waktu pembelajaran. Sudah. Saya lempar ya, Kak. Siap, enggak? Ke Kak Dani. Nomor 3 Kak Dani. Sesuai dengan level pengalaman semua peserta didik, Kak Dani. Kak Dani. Gila sakedap. Kanu saneskeun heula. Aman. Error. Nah, Kak Andriana juga nata atas segeritik Mang Yuda. Siap. Kumaha sok? Sesuai dengan level semua peserta didik. Level pengalaman semua peserta didik. Teu apa yuk pengalamanan naon Sama satu gerakan Sama. Sesuai gitu dengan Dengan level pengalaman semua tadi di. Semua pengalaman kieu Kak. Ya. Pengalaman peserta didik ya. Ya. Terakhir Kak Andriana kasaha? Kak Ahmad Sabik. Oke. Open cam-nya Kak Ahmad Sabik untuk Kalau mau di off kamera cen. berpotensi dan mengintegrasikan tujuan pendidikan dalam ranah kognitif, afektif, psikomotor. Oke, terima kasih. Tepuk tangan lagi pakai kakak HP, buat Kak. semuanya. Pakai Oke, HP ini siap, kurang aman. maksimal. Terima kasih. Kita lanjut ke yang pertemuan kedua kakak hari kemarin. Terkait apa, Kak? Isu atau isyarat pembelajaran. Oke, terima kasih. Itu berarti masuknya ke penyajian tugas gerak. Nah, kalau yang tadi mah tentang
kriteria pembelajaran yang efektif yang harusnya kriterianya itu harus masuk ke 9 aspek sama 4 aspek itu Kakak. Dan sekarang kita masuk ke penyajian tugas gerak. Ada apa saja, lanjut Kak Widi yang barusan? Eta hungkul apa pinten Kak? No seterang abi mah. Emut. Oke, bantu yang lainnya. Yang lainnya, boleh membantu. Kamari Yang kemarin ya terkait penyajian tugas gerak. Yang pertama tentang mengidentifikasi peserta didik. Oh, mendapatkan perhatian. Ya, kemarin dia mendapatkan perhatian peserta didik. Nah, terkait mendapatkan perhatian peserta didik, istilahnya gini Kak, kita sebagai seorang guru PJOK itu jangan jangan menitik beratkan pada alat peluit Kak. Misalnya saya seorang guru PJOK, ciri khasnya peluit. Berarti tiap untuk mendapatkan perhatian peserta didik harus memakai peluit. Nah, apabila suatu saat misalkan peluitnya itu ketinggalan Kak, atau misalkan lupa di mana atau hilang, nah berarti kita harus punya cadangan yang lain untuk bagaimana nih supaya kita mendapatkan perhatian peserta didiknya. Jadi istilahnya kita jangan hanya percaya atau menyerahkan tugas kita itu terhadap peluit itu Kak. Kemudian yang kedua, apakah yang kemarin teh? Menahapkan konten. Ya, dan aspek organisasi penugasan. Siap. Itu maksudnya apa ya? Boleh ada yang berbagi? Kemarin berarti kelompok 2 nih kemarin nih. Kak Egi. Open mic-nya Kak Egi. Materi Kak Egi ini mah. Ya, ini materi Kak Egi. Makanan sehari-hari ini mah. Kelas Kak Egi. Sedikit Gimana, Kak? Kemarin kan kita pertemuan kemarin kita di pertemuan kedua itu terkait penyajian tugas gerak. Nah, penyajian tugas gerak ini kan kemarin materinya yang pertama mendapatkan perhatian peserta didik, kemudian yang kedua menahapkan konten dan aspek organisasi penugasannya. Maksudnya di sini Kak Egi boleh bahas sedikit gitu, mengingatkan kembali terkait yang kedua ini maksud dan tujuannya apa gitu Kak? ya Kalau kayak boleh gitu mic-nya. ya, mangga. Agar supaya siswa memahami perbedaan antara gerak yang benar dan yang salah. Dengan begitu siswa dapat meningkatkan keterampilan dalam mencapai kegiatan fisik yang sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhannya. Itu tujuannya utama. Dan di dalam penerapan di kelas itu memberikan peluang kepada peserta didik untuk berkomunikasi pada peserta didik lainnya, mengakomodir kebutuhan belajar peserta didik seperti melakukan tes awal untuk mengetahui kebutuhan belajar peserta didik, mulai dengan aktivitas pemanasan yang menyenangkan untuk menarik minat peserta didik sesuai dengan materi yang akan dipraktikkan selanjutnya, memberikan instruksi yang jelas dan singkat agar peserta didik mudah mengikuti. Seperti itu, Kak. Siap, Kak Egi. Terima kasih. Betul sekali apa yang disampaikan oleh Kak Egi terkait menahapkan konten. Artinya Kakak, kita harus melihat dulu tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan pada siang ini. Kemudian kita kaitkan dengan konten, Kakak, konten yang akan kita lakukan nih. Supaya pembelajaran itu menarik bagi peserta didik. Supaya peserta didik itu, kita itu mendapatkan perhatian dari peserta didik. Berarti kita harus membuat konten gitu, Kak. Konten yang menarik bagi peserta didik. Terima kasih, Kak Egi. Baik, kita lanjut ke yang terakhir, Kak. Untuk pertemuan kemarin itu, untuk kelompok 3. Boleh Kak Widi menjelaskan terkait yang kelompok 3T kemarin apa, Kak Widi? Cuwe pembelajaran. Ya, apa itu Teh? Mangga. Bicara pembelajaran itu agar sebagai guru kita memudahkan penyampaian materi kepada murid atau dalam
keselamatan pembelajaran, bisa dengan isyarat pembelajaran. Kak Wahyu ditambahkan. Kak Wahyu. Ya. Isyarat pembelajaran merupakan alat yang sangat berguna bagi guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan menyenangkan. Dengan memilih dan menggunakan isyarat yang tepat, guru dapat membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran mereka. Mungkin seperti itu, Kak, tambahannya. Siap, terima kasih Kak Widi sama Kak Wahyu yang telah memaparkan kembali materi yang kemarin Kakak di pertemuan kita yang kemarin. Terima kasih Kakak-kakak. Diharapkan Kakak-kakak terkait modul 2.1 ini sudah paham untuk kita laksanakan sehari-hari dan insya Allah untuk besok di luring ini masih berkaitan Kakak. Baik, saya izin moderasi selanjutnya Kakak. Nah, di sini kita langsung masuk ke yang pertama Kakak, berburu referensi penyajian tugas gerak. Kebetulan kita hanya 2 JP di sini dan materinya pun tidak banyak Kakak. Kita akan berarti kita langsung masuk ke materi Kakak. Di sini berburu referensi. Nah, artinya berarti Kakak-kakak nanti ada tugas di kelompoknya masing-masing. Sekarang berarti peserta dibagi menjadi 3 kelompok. Yang kedua, tiap kelompok diminta untuk berburu atau mencari referensi inspiratif terkait penyajian tugas gerak yang dapat diterapkan guru-guru dalam proses pembelajaran PJOK. Kemudian yang ketiga, kelompok menuangkan hasil temuannya pada lembar kerja yang telah disediakan di breakout room. Dan yang keempat, durasi berburu referensi dan penulisan lembar kerja adalah 40 menit, Kak. Jika sudah selesai, semua kelompok diminta kembali lagi ke main room. Nah, nanti saya akan share link Google Doc-nya Kakak. Tapi untuk presentasinya supaya nanti pada saat pengisian Google Doc, kalau Google Doc kan berarti nyambung ya Kak untuk tiap kelompok. Takutnya gini, pada saat kelompok ketiga mengetik, takutnya berpindah-pindah gitu Kak. Jadi untuk presentasinya terkait jawabannya Kakak boleh tuliskan di Canva atau PPT Kakak. Cuma nanti Google Doc-nya tetap Kakak isi gitu. Jadi nanti apabila setelah presentasi selesai, jawaban-jawaban selesai, jawaban yang Kakak pilih itu langsung di-copy pastekan saja ke Google Doc-nya. Ya. Tapi untuk presentasi Kakak boleh ambil di soalnya kan karena ini pertanyaannya sama, jadi biar enggak saling melihat gitu, Kak. Jadi Kakak tugasnya per kelompok saja di Canva atau PPT. Tapi nanti yang Google Doc-nya tetap harus diisi, Kak. Saya izin bikin room-nya dulu, Kakak. Oh, ada soalnya. Saya lupa. Oh, tidak, Ketang. Soalnya nanti untuk link Google Doc-nya berarti saya kirim di WA grup, Kak. Google Doc-nya di WA Group, tapi untuk pengisiannya boleh di Canva. Itu mah nanti buat isi terakhir saja tetap harus diisi Google Doc-nya maksudnya. Saya bikin room-nya dulu, Kak. Diskusinya juga 40 menit, Kak.
Nanti kalau sudah muncul linknya, yang lainnya boleh join ke grup masing-masing kakak. Cek kelompok 1. Ke Ahmad Sabik ke mana? Harusnya di kelompok 1 ke Ahmad Sabik teh. Kelompok 1 berarti di sini ada Kak Alfian, Kak Ambar, Kak Ahmad Sabik, Kak Andriana sama Kak Dani. Aman? Siap Kak, mohon maaf telat masuk Aman. Kak. Siap. Kak Ahmad Sabik terlempar kayaknya ya. Nanti Aman, Pak. oke, siap. Berarti pilih aja seperti biasa Kak. Pakai Canva aja gitu. Itu pertanyaannya tinggal di copy paste aja ke Canva Kak. Jadi jawabannya kita di Canva, tapi nanti nah masuk lagi ke Ahmad Sabik. Sinyal ke Ahmad Sabik. Aman ya kelompok 1 ya? Siap Kak. Oke, siap. Kelompok 1 aman, silahkan. Saya masuk ke kelompok 2 dulu kakak. Kudu kumaha wae bieu Kang Ahmad? Kudu Dina kumaha bieu? Canva cenah ngeditna. Makan, Pak. Karena kan kenapa? Ih. Tapi teu screenshot soalnya sih Aeng. Oh, dina itu dina dokumen teh amarnya. Aya kan dina WA. Nah, Google Doc dina WA eta nama soalna mah. Ting sok Padriana. Sok anu sok kana Canva ya. Berarti dia terus di kemana wae biar. Ya Kalau udah. biasa kan Pak, aya nu ieu bedah mata nu bangsa dina ieu ge. Kudu di copy heula eta na. Iya. Iya tak. Dikopikeun kana Word ka pasabikeun ya. Ka pasabik anu share link-na tuh. Iya. Sok ada yang ngobrol. Kelompok sabaraha ieu? Kelompok 1, Kak. Ketuana Pak Daninya. Mohon sok. Kumaha? 7 pisan. Kela nuka hiji teh mendapatkan perhatian dari peserta didik, menetapkan tanda prosedur. Baik, kelompok 3 Pak. Kelompok 1. Mana li kayu udah ka dia? Ai, kumaha sih? Tadi cenah Panjenenkeun Canva. Nah, kepada biasanya Canva mah. Kembali ke utama kumaha ya, Ang? Oke. Soalnya hilap deui. Soalnya lah mendapatkan perhatian dari peserta didik, menerapkan tanda atau prosedur. Oh iya, berarti di lebet nanti berarti nya guru PJOK perlu memastikan mendapatkan perhatian peserta didik dalam proses pembelajaran. Nah, satu merenya keselamatan, pemahaman materi,
partisipasi aktif nu kitu lain nya. Eta sih nya nu kitu. Peningkatan keterampilan. Siga nama. Anu anu bae mah mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran, lingkunganana. Disiplin. Anu kaduana pelatihan diterapkan di kelas melakukan kebutuhan belajar aktivitas menarik. Nu eta sanesnya. Nu jawabanna. Yo karena orang kerjakeun heula nya nomor hiji mendapatkan perhatian dari peserta didik. Mohon. A menetapkan tanda atau prosedur tabade tandana bade kumaha supaya mendapatkan perhatian dari peserta didik. Pas bade memulai pembelajaran beunang. Sok abdi diketik atuh kampanye. Dina Google Doc, dina Canva Tina Canva heula Nah, sauna teh. di etakeun nya di kanon teh di copy paste kana Google Doc cenah. Dipresentasikan langsung, ah. Di eta kami ya karena kan maksud karena kan pateng kita kanggo bukti kelompok orang. Surat. Puasa 2 gitu kamari teh super. Super 2. Harunya tidak mau kabar ini. Kamari aya ngaju kok. 2. Eta tuh nanti bisa lebat masuk ieu nya eusina anu satu eta sih soalna. Nya satu keselamatan menghindari cedera anu karitu, kemudian pemahaman materi termasuk tuh eta. Termasuk kita ieu kudu sesuai soal Pak Dani. Ya soalna heula anu pertama cek abi ge. Anu soalna teh naon? Ya aya na Google Doc aku abi dibacakeun. Anu awal mah kamari konten kananya. Konten. Lamun tina Canva di share-keunana kumaha ka? Ieu. Pasabi. Download PDF. Download PDF terus ka pasabikeun ya. Nah. Karena Google Drive-nya. Jadi nakan pama mun geus kana PDF ku geus mau bisa dirobah tah jadi hanya tampilan we hungkul urang ngajelaskeun sesuai tampilan dina eta dina Canva eta. Atau nge-share linkna. Atuh dina chat GPT we aneh terehnya eta na. Ari bisa mah. Ya bisa. Kumaha Pak Ambar? Duh kasok bebas sok. Abi kan kamera ada si Abi ya. Elah tuh. Menetapkan tanda atau prosedur yang jelas hanya penting harus perhatian misalnya menggunakan isyarat tangan, kata kunci atau sinyal audio seperti lonceng bisa membantu memberikan penanda kepada peserta didik untuk memulai atau berhenti kegiatan. Pagi sepanjang nih. Kene panjang ya sok.
Eta nih, ininya gini anu sareo cucu Ini panorikeun gitu. apa kayak Onnya ditinggal aja. Isuk-isuk ya kayak udah lancang kali jajan no kali teh jajan kulem jajan sanu tanah ayeuna pokok Menerapkan tanda dan prosedurnya kumaha Pak Bik? Eta pas mulai jalan peserta didik supaya mendapatkan perhatian kumaha ya Kobi tadi menarik misalkan mulai dengan sedikit dan kita sehari gitu Ya aku pembelajaran bisa Eta nu cukup Pak. Aman, Kak Dani, Kak Ahmad Sabik, Kak Adriana, Kak Alfian, sama Kak Amar. Ya. Aman. Aman Kak. Untuk kegiatan Jadi, luring, ini diisi Google Doc-nya aja atau makan Pak Kak? untuk presentasi sekarang kita bikin di Canva dulu aja, Kak. Nah, nanti kalau misalnya Kak, udah diokupasikan ke Google Doc yang itu, Kak. Soalnya untuk seperti itu saya untuk kita bikin di Canva aja. Soalnya kan itu soalnya sama maksudnya. Kalau ditanyanya supaya Google Doc Di Canva dulu aja biar tiap kelompok itu beda-beda, biar nanti pada saat diskusi kita berbagi referensinya itu berarti beda-beda juga. Dan untuk kegiatan besok luring jangan lupa harus bawa kebetulannya kan materi dan modulnya ada di LMS. Kemudian jangan lupa seperti yang saya sudah bilang, jangan lupa bawa headset karena kita ada tugas menganalisis video pembelajaran buat semangat lanjutkan. Yang putusin apa mungkin bisa belum ngisi lagi dokumen we pakai satu orang tanpa Itu kekerebekan sinyal atau awaknya? di dia
Ayo dong, master. Kalau bikin pan-pan apa Andrinya? Mas bikin eta? Andre bikin kampanye. Tujuh ya tengan nu polos we lah. Keun we polos. Sok lah. Penting mah aya we. Melakukan proses pembelajarannya sesuai perencanaannya.
2 nah, ini nomor 2 menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Keterampilan gerak yang diajarkan. Dia keterampilan geraknya pada naon? Keterampilan geraknya. Boleh berlari, Naonnya melompat, atau berteknik dasar tiga mesin bawah seperti itu. Pas Abik ari ieu di kanpana kumaha maksudna polosan atau kumaha? Kirimkeun ka Pas Abik kok kumaha ieu maksudna ieu. Eta mah bebas, Kak. Di polosan Gua bikin catatan anu dina kanpa teh naon? Nu dikerjakeun dina kanpa naon? Maksudna meureun eta tugas eta. Anu dikerjakeun dina kanpa teh salinan anu dina kurang sadaya dikerjakeun dina dokumen ieu. Sanes isina jadi sami keneh gitu. Jadi ti nomor hiji pendapat perhatian dari peserta didik, terus A-na menetapkan tanda dan seterusnya. Jenisnya ada gitu. Terus anu nomor 2 tuh di sana gitu. Ngan pada ditampilkeun dina kanvas supaya lebih menarik nya kitunya kumaha? Menarik jeung berarti kitu mah kajenting di ieu nya. Pak, kajenting didiktekeun ku Pas Abik, ku Abi diketik ke sharing we ku Abi. Sharing kanpana ningan. Eta ieu copy we teh ieu. Copy we, eta pantri ngangge laptop. Ngangge ieu teh. Nya eta we tinggal buka Google Docs-na tinggal dikopikeun. Data sian sabare. Sanes teh isina gitu. Isina ku Pas Abik didiktekeun ku Abi diketik pilih gaduh opsi nu sanes gitu terkait isi etana pertanyaannya gitu. Gitu ge. Berarti kajian di copy paste we nya jeung pertanyaanna nanya Pak Ambar. Nya jeung pertanyaan aja isi status aya. Sekarang pertanyaan anak. Sekarang pertanyaan anak. Jadi kan kieu nya lamun dina ChatGPT mah di copy paste. Jadi otomatis kan sareng pertanyaanna urang ka ieu. Jadi Abi ngopikeun kana ieu. Kana naon? Tanpa jawabanana tangke ka Pas Abikeun Abi. Oke. Kudu nu sae. Meminta pendapat terkait kemajuan sekolah. Teh, anu kitu mah. Di saya-saekeun. Tadi diseringkan ya? Sekolah teh. Udah sering deh. Ieu tuh teh, ieu mah. Kada ieu cenah. Tidur juga di masjid. Ya berarti kudu dipilih satu materi, nah.
tentang naon gitu atau kumaha pambat? Saya saya Hah? saya dituangkan kenakan Pak. Itu maksudnya bade dipilih materi kan kontenna bade naon hiji misalkan urang teh bade ngajarkeun role depan misalkan. Itu pilih hiji mun teu kumaha. Mohon kan keterampilan yang diajarkan mohon. Yang diajarkan. Nah, ieu bade naon gitu keterampilan. Naon eta senam lantai, sikap lilin. Biasa depan tiasa bade kulit. Bola voli bade naon? Ieu nu tahapan-tahapanna dilakukan. Tahapanna ya urutan pengajaran yang dilakukanna naon aya. Oh, siap kayak kuya di gratis kuya tadi. Teh urutan pengajaran yang dilakukan teh maksudna teh urutan sepertikan senam lantai teh sikap lilina Pak. Maksudnya letak kedua tangan ya, kali itu atau kumaha? Misalkan urang udah ngajarkeun senam lantai sikap lilin, urutanna teh pertamana kumaha heula. Oh iya siap ya kuy. Oh iya. Upah abdi ya kuy dibacakeun. Siap. Keterampilan gerak yang diajarkan berarti senam lantai sikap lilin ya. Terus urutan pengajaran. Pertama letakkan kedua tangan di dinding. Di dinding. Ente maksudnya teh dinding di samping badan maksudnya. Di dinding di samping badan. Letakkan kedua tangan di samping badan terus dan kaki lurus. Kaki lurus ke bawah. Ke bawah. Terus kedua. Kemudian jaga agar tubuh tetap lurus. Ya. Dan tidak ada bagian tubuh yang menyentuh lantai. Kemudian tahan posisi ini selama beberapa detik. Lalu turunkan tubuh. Ya. Ke posisi semula. Terus dengan perlahan. Eta nu secara umumna eksina seueur bisa dan cukupnya ulah seueur teh nya sakitu ge nya. Sakieu we ke anu seueur nama ku Pak Dani we dijelaskeun ke pas presentasi. Iya, siap. Ayeuna nu isyarat anu isyaratnya. Eta nu Pak nomor 2 meureun di naon bare sebut bola voli. Oh, kudu 2 ayeuna. Kudu 2 eta na. Sok atuh bare naon hiji deui?
Amar bere sepak bola. Masuk. Ini juga beneran referensi nomor 3. Sepak bolanya. Nah, sepak bola. Sepak bola juga naon kita. Kita janji akan keutuhan bulan saksinya tentang saksinya sumpah janji hingga akhir dunia bulan saksinya mawa beda si urang dening gitu cerita tentang kehilangan hingga fitri di dugi Gusti kia sendiri kali asik kurang singgah tengah hiji wajar lombalago cinta sejati ketiga Pak. So, kita tinggal sepak bola. Sok bari naon? Eta sepak bola menyusul bola. Pertama berdiri dalam posisi tegak, bakal seueur Terus dengan satu kaki. Hah? Dengan satu kaki. Dengan satu kaki mengarah ke depan. Ke depan ya. Dan kaki lainnya di belakang titik. Nah, kedua. Selanjutnya, mata fokus ke arah datangnya bola. Sumpah janji akhir dunia. Kedua lutut ditinggikan. Kedua lutut direndahkan. Direndahkan. Oh, direndahkan terus arah gerakan pinggang cinta sejati. Pak Andre. Pinggang. Silent lah Pak Andre. Pelan, kumaha. Silent lah. Kumaha Pak? Silent lah suarana, ditutup lah suara. Putih rambut. Oh. Kumaha? Kedua lutut direndahkan arah gerakan pinggang, kemudian yang benar saat melakukan yang benar, lang bebar, yang anu tadi suaranya di krosola di mulut lah. Pak, saya kemudian yang benar
sanes bebar. Oh, nyakalah. Yang benar saat Saat melakukan teknik dasar menyundul bola. Teknik dasar menyundul bola adalah ke depan. terus Kemudian gerak CPS Kemarin kan ada orang kan bisa. kan itu jelas gerak spesifik gerak spesifik pada awal. Hah? Pada posisi awal. Pada posisi awal Awal dengan melentingkan Pak Andri itu masalah gerak suara nu Pak Andri ieu mah jelas di Pak Agus mikrofonnya di nonaktifan lah Pak Andri. Siap. Kumaha Pak Agus? awalnya Heeh. adalah dengan melentingkan pinggang Ya. ke arah belakang Ke arah belakang dan keraskan otot leher. ya. Terus Kemudian jangan lupa untuk mengarahkan bola ke target yang disasar. perkenaan bolana aya teh Aya, jaga keseimbangan saat mendarat. perkenaan bola di bagian naon ya? Dahi naon? Karang teh dahi. Dahi. Terus pas perkenaan bola naon di? Dahi. Entos heula Pak, engke bisi eta mah di ieu keun. Siap. Mana berarti Isyarat anu teh, ieu isyarat. tampilan anu ieu isyarat cuy. Jika anu tadi paning nu 6 lantai isyaratna Ya, anggar senam lantai. Ya, Tinggal urang senam lantai. isyarat naon ya? teras anu eta teh gerakna kumaha wae ning anggota tubuh ning Pak anu 6 lantai nu luhur. Sok isyaratna bade kumaha Pak Dani? Anu senam lantai sikap lilin. Anu kitu mun. Contoh misalkan namun melempar bola mah misalkan nih melempar bola basket contohnya teh gerakan teh urang teh diayunkeun tangan teh ke belakang contohnya teh gitu. Sikuna urang teh ditekuk. Iya. Oh, berarti hampir samanya runtuyan etana gerakanana. Anu luhurna ning Pak. Iya, hampir sama. Tangan urang teh dilepaskeun ka Kewen luhur tuh, Pak. contohna teh. Nu eta mah senam lantai nu Pak. Itu mah luhur yang tadi. Kan aya nu ngangge isyarat verbal, respon verbal gitu ya.
Nu mana nya isyaratnya? Ini Pak Widi kan dia? Terus beres ya? Beres, Pak. Mangga, selesaikan saja kelompok 1, santai aja. Titik kumpul ya, Pak. Anu eta Pak copasnya ti luhur sami ieu isyarat nama. Sami jeung luhur atuh Pak. Gaskeun. Kak Widi, itu yang D udah 1 D. Oh, yang D kayak gini dijaprikeun aja, dijapri yang D. WA-keun we. Pertanyaan nomor 1 opsi D. Batur mah main japri euy. Titik ya. Curiga. Guru menekan siswa agar dia lebih rajin dalam belajar. Pak Abik, Pak. Ya, Wak. Isyaratna anu tina pertama gerakan tangan atuh. Anu luhur nya. Sok. Gerakan tangan. Berarti bade dieukeun maksudna teh dapat digunakan untuk menarik perhatian siswa, membuat mereka berbaris atau diam. Jadi gerakan tangan bisa atau isa hiji kan visual nate mengkomunikasikan isu ya bisa gerakan tangan, kemudian pertanyaan pemandu bisa ya ke hari itu mas, pertanyaan pemandu, pertanyaan dari guru. Saya yakin dapat yang terjadi. Saya yakin akan menyelesaikan kasus perundungan atau pembunuhan antara siswa. Setuju tidak? Saya yakin akan menyelesaikan kasus perundungan yang terjadi di antara siswa. Saya paham cara Nu sepak bola Ambar saya akan setuju bagaimana pendapat Anda dengan hukuman fisik saya sangat tidak setuju kalau hukuman fisik tidak setuju kalau hari dapat diterapkan sebagai hukuman
Berdasarkan Atas beres Kak? Dikit lagi. Ah, enggak. Kelompok 3 udah Kak lah. Oh siap, kelompok 3 aja dulu buat presentasi. Kita vlog turunan nih Kak. Oke, siap. Kelompok 3 aja dulu Kak Widi mangga. Sambil yang lainnya ngisi, kita mulai presentasi aja Kakak. Kita masuk yang pertama kita kelompok 3 dulu aja Kak. Mangga Kak Widi. Kelompok 1 lah udah. Bios badai Kak Widi lah. Badai kelompok 3 dulu. Ya, kelompok 3 aja Kak Widi. Mangga sok. Kantor share screen-nya aja Kak. Karena iya terus karena iya. Share screen-nya kira-kira ya biar. Kan berarti upami tadi nakan Pak Kak. Ayo. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Jumat, selamat berada Jumatan. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan beranggotakan saya sendiri Widi Heryadi dan ditemani dengan Kak Hana, Kak Egi, Kak Aris dan Kak Eman. Di sini saya akan mempresentasikan berbagi referensi inspiratif penyajian tugas gerak. Untuk yang pertama, pertanyaannya mendapatkan perhatian dari peserta didik. Slide yang pertama akan disampaikan oleh Kak Egi. Mangga Kak Egi untuk waktunya. Baik, terima kasih Kak Widi. Saya menyampaikan yang pertama mendapatkan perhatian dari peserta didik. Bagi guru itu yang A, menetapkan tanda atau prosedur. Karena guru merupakan figur atau fasilitator dalam pembelajaran, untuk itu guru harus menjadi pola model dengan mood dan penampilan yang baik. Strategi mengajar guru harus bervariasi dan inovatif. Tanda kutip monoton seperti itu. Selanjutnya, jadi nggak kedengar ya. Jadi boleh di-mute dulu itu ada mikrofonnya. Oke. Lanjut Kak Egi, enggak? Ya baik. Untuk yang kedua, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Di mana kalau kita mendapatkan perhatian dari peserta didik, maka kita mudah memberikan materi atau teori pada siswa. Salah satu caranya adalah membuat pembelajaran yang menyenangkan dengan ice breaking atau permainan dan lain-lain.
Option yang C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Itu memberikan instruksi yang jelas dan singkat untuk membantu peserta didik memahami pembelajarannya. Yang terakhir, option D, pengguna waktu yang efisien. Di mana pengguna waktu yang efisien itu kelompok kami mengambil 3. Yang pertama, membuat rencana pembelajaran atau modul ajar yang terstruktur dari A sampai ke Z. Yang kedua, menentukan durasi waktu. Yang ketiga, meminimalisir menggunakan kata-kata yang panjang. Itu mungkin dari option 1 mendapatkan perhatian dari peserta didik seperti itu. Dan akan selanjutnya mangga saya serahkan kepada moderator Kak Yudi. Baik, terima kasih untuk Kak Egy untuk yang barusan telah memaparkan pertanyaan nomor 1. Yang selanjutnya slide yang kedua, untuk pertanyaan kedua akan dipaparkan oleh Kak Aris. Mangga Kak Aris. Ya Kak, untuk pertanyaan yang kedua yaitu yang mana Kak? Yang kedua yaitu menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan keterampilan gerak yang diajarkan, yaitu memegang bola dengan benar, mengayunkan lengan ke belakang. Yang mana? Benar-benar ya. Yang mana? Tuh. Selanjutnya melepaskan bola dengan tepat, mengontrol arah lemparan. Urutan pengerjaan yang dilakukan. Pemanasan, kegiatan ringan seperti jogging, peregangan, dan senam sederhana untuk mempersiapkan tubuh. Awd rada diagengan tinggal. Gasa tuh Kak, dia rada diagengan. Cenana begitu kebaca. Terus yang selanjutnya menjelaskan materi. Guru menjelaskan teknik dasar melempar bola kecil seperti memegang bola, posisi tubuh, dan mengayunkan lengan. Demonstrasi. Guru menunjukkan secara langsung melempar bola yang benar. Latihan individu. Siswa berlatih melempar bola ke sasaran yang tepat. Latihan kelompok. Siswa bermain permainan yang melibatkan lemparan bola seperti menangkap bola atau melempar bola ke dalam keranjang. Umpan balik dari siswa. Guru memberikan umpan balik kepada siswa mengenai teknik yang sudah benar dan perlu diperbaiki. Selanjutnya, pendinginan. Yang terakhir, kegiatan ringan seperti peregangan untuk merelaksasi otot. Selanjutnya, aspek organisasi penugasan. Pembagian kelompok. Siswa dibagi menjadi kelompok kecil agar lebih mudah dalam memberikan bimbingan. Alokasi waktu. Setiap tahapan diberikan waktu yang cukup. Misalnya pemanasan 10 menit, penjelasan materi 5 menit, latihan 30 menit, dan pendinginan 5 menit. Peralatan. Sediakan bola kecil yang cukup untuk setiap siswa, sasaran atau keranjang, dan ruangan yang luas untuk melakukan aktivitas. Penilaian. Guru dapat mengamati langsung kinerja siswa saat latihan dan memberikan penilaian. Ya, silakan Royede untuk pertanyaan selanjutnya. Baik, terima kasih Kak Aris yang telah memaparkan pertanyaan nomor 2. Untuk yang selanjutnya, slide yang terakhir, isyarat pembelajaran akan dipaparkan oleh Kak Eman. Silakan Kak Eman. Untuk yang ketiga, isyarat atau pembelajaran. Keterampilan gerak yang diajarkan, 1. Melempar bola. Isyaratnya yang digunakan adalah ayunkan lengan ke belakang seperti busur. Lepaskan bola saat tangan lurus. Kemudian yang kedua adalah melompat. Isyaratnya tekuk lutut
ayunkan tangan ke atas, lompat setinggi-tingginya. Kak Eman, maaf, Kak Eman, dibacakan aja yang ada di itu. Yang di layar. Yang ada di layar. Ya lebih singkat. Ya. Isyarat atau cue pembelajaran. Yang pertama melempar bola, kedua menangkap bola, yang ketiga melompat. Isyaratnya ayunkan lengan ke belakang seperti busur, lepaskan bola saat tangan lurus ke depan, bidik sasaran. Kemudian tangan membentuk mangkuk, jari-jari renggang, dekatkan bola ke tubuh. Yang ketiga tekuk lutut, ayunkan tangan ke atas, lompat setinggi-tingginya. Kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kak Eman untuk waktunya yang telah memaparkan pertanyaan yang terakhir. Demikianlah presentasi yang bisa kami sampaikan dari kelompok 3. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Tentu kekurangan milik kelompok 3 dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali dari kakak-kakak yang lain ada yang mau menambahkan atau mau ada yang ditanyakan, dipersilahkan. Kak Yuda, Ahmad. Kena daun ke. Kalau itu malah manuk. Manuk. Maaf Kak Bidi barusan. Terima kasih untuk kelompok 3 yang telah memaparkan penjelasan dari pertanyaan yang barusan. Barangkali dari kelompok yang lain ada yang menanggapi atau menambah atau mau bertanya gitu, Bangga. Dipersilakan. Kalau tidak ada ini untuk kelompok lain, kelompok 1 sama kelompok 2 barangkali ada yang mau menanggapi gitu. Kalau tidak ada, kita lanjut saja dulu. Oke, siap. Enggak, kelompok 1 apa kelompok 2 dulu ini yang siap? Kelompok 1, Kak. Oke, siap. Mangga Kak Dani. Mangga. Kak Sabik itunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 1. Di antaranya Pak Alfian Nur Iman, kemudian Pak Ahmad Sabik, kemudian Ambar Dian Ansori, Kak Andriana, dan Kak Daniel Liana. Di sini akan memaparkan yaitu berbagai referensi inspiratif penyajian tugas gerak. Di antaranya pertanyaan nomor 1, mendapatkan perhatian dari peserta didik. Untuk memaparkan poin 1, silahkan Kak Andriana. Ya, Kak. Maaf Kak, ini dari depan masjid, jadi suaranya kurang ya kayak gini lah. Siap, aman Kak Dani. Jumat berkah. Ya, poin yang pertama, mendapatkan perhatian dari peserta didik, menetapkan tanda atau prosedur mulai dengan pertanyaan yang menarik, kaitkan dengan kehidupan sehari-hari, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran, optimalkan ruang belajar, pencahayaan, suhu, suara, tata letak ruang, jadwal yang fleksibel, manfaatkan teknologi, aplikasi belajar, video pembelajaran,
libatkan orang tua. Kerjasamanya libatkan orang tua dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif di rumah. Komunikasinya berikan informasi kepada orang tua tentang perkembangan belajar anak. Buat lingkungan belajar yang positif. Motivasi, berikan motivasi dan dukungan kepada siswa. Ujian, memberikan pujian atas prestasi yang dicapai. Kompetisi sehat. Ciptakan suasana belajar yang menyenangkan dengan mengadakan kompetensi kecil. Memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Variasi suara, gunakan nada suara yang berbeda untuk menjaga perhatian mereka. Gerakan tubuh, gunakan gerakan tubuh untuk menekankan poin penting. Humor, gunakan humor yang sesuai untuk meredakan suasana. Tantangan, yang pemberian tantangan. Tantangan mereka untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Penggunaan waktu yang efisien, membuat langkah-langkah pembelajaran. Disisipkan durasi waktu dalam langkah pembelajaran supaya sesuai dengan waktu yang ditentukan. Ya, terima kasih kepada Kak Andriana. Kemudian selanjutnya untuk pertanyaan nomor 2, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan akan disampaikan oleh pemaparannya Kak Ambar. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasinya keluar Pak di Abi. Halo. Keluar. Presentasinya keluar. Keluar. Keluar ke Babi banyak. Tuh saya tuh ku Kak Ahmad Sabik ya. Bisa Babi. Kok. Ya. Siap. Yang selanjutnya menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan, keterampilan gerak yang diajarkan, urutan pengajaran yang dilakukan. Nah, di sini kami memilih senam lantai sikap lilin untuk konten materinya. Yang pertama, tegakkan kedua tangan di samping badan dan kaki lurus ke bawah. Jaga agar tubuh tidak ada bagian tubuh di lantai. Dalam posisi ini beberapa detik, lalu turunkan tubuh ke posisi semula dengan perlahan. Nah, itu untuk yang senam lantai. Dan selanjutnya materinya sepak bola, menyundul bola, berdiri dalam posisi tegak dengan satu kaki mengarah ke depan dan kaki lainnya di belakang, mata fokus ke arah datangnya bola. Kedua lutut direndahkan agar gerakan pinggang kemudian yang benar saat melakukan teknik dasar menyundul bola ke depan. Gerak spesifik pada posisi awal adalah dengan melentingkan pinggang ke arah belakang dan mengeraskan otot leher. Dan perkenaan bolanya yaitu di bagian dahi di sini. Ya, terima kasih kepada Kak Ahmad Sabik yang sudah memaparkan pertanyaan yang kedua. Untuk selanjutnya pertanyaan ketiga yaitu mengenai isyarat cu pembelajaran. Bukan ucu tapi cu. Disilahkan kepada Kak Alfian. Siap. Yang ketiga isyarat Q pembelajaran. Ada 2, isyarat verbal dan isyarat non verbal. Keterampilan gerak yang diajarkan, isyarat Q yang bisa digunakan adalah yang tadi, senam lantai, sikap lilin. Posisi awal syaratnya berbaring, terlentang, kedua kaki rapat, tangan di sisi tubuh, angkat kaki, angkat kedua kaki lurus ke atas, lalu dirapatkan. Topang pinggul dengan kedua tangan, siku rapat di samping tubuh.
angkat badan hingga membentuk garis lurus dari kepala hingga kaki. Tahan posisi selama beberapa detik. Pastikan tubuh tetap lurus. Turunkan badan perlahan-lahan kembali ke posisi awal. Isyarat non-verbal. Demonstrasi instruktur melakukan gerakan sikap lilin secara perlahan dan jelas sehingga peserta dapat mengikuti dengan baik. Koreksi instruktur memberikan koreksi langsung kepada peserta yang mengalami kesulitan, misalnya dengan menyesuaikan posisi tangan atau kaki. Visualisasi instruktur dapat menggunakan gambar atau video sebagai panduan visual untuk memperjelas gerakan. Terima kasih. Belum. Bola yang kedua. Menyundul bola. Awalnya berdiri menghadap bola, kaki dibuka selebar bahu, lutut sedikit ditekuk. Lompat ke atas, arahkan kepala ke bola. Kontakkan dahi dengan bagian tangan bola. Leher kaku. Jangan leher tetap kaku saat kontak dengan bola. Kembali ke posisi awal. Turunkan kaki perlahan-lahan kembali ke posisi semula. Isyaratnya non-verbal. Demonstrasi instruktur atau pelatihan mendemonstrasikan gerakan menyundul bola dengan benar. Koreksi instruktur memberikan koreksi langsung kepada pemain yang melakukan kesalahan. Misalnya posisi kepala yang salah atau kontak bola yang tidak tepat. Visualisasi menggunakan gambar atau video untuk memperlihatkan posisi tubuh yang benar saat menyundul bola. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih untuk Kak Alfian ke pertanyaan yang soal keempat ya selanjutnya. Untuk selanjutnya mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari kelompok 1 yang diantaranya untuk berbagai referensi inspiratif penyajian tuas gerak, ataupun ada yang dari kelompok lain ingin bertanya minimal 1 pertanyaan. Nah, masalahnya ini jauh mau Jumatan. Benar. Ada Kak Egi, Kak Adi. Disilakan. Mangga Kak Egi. Sudah resen Kak Egi. Mangga Kak Egi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin menanyakan ya, tadi kan dijelaskan sama Kak Ahmad dan Kak Alfian tentang proses pembelajaran. Yang pertama senam lantai, yang kedua sepak bola. Dalam proses pembelajaran tersebut kan, saya mengalami kendala tersendiri di dalam non-verbal terutama, ya, dalam komunikasi non-verbal dengan bersiul, ya. Jadi yang saya tanyakan itu pengguna isyarat bersiul sebagai alternatif ketika saya itu, lupa peluitnya tidak dibawa. Bagaimana reaksi saya untuk proses pembelajaran itu berlangsung berjalan gitu. Seperti itu mungkin Kak. Terima kasih. Ayo Kak Dani. Oh iya, maksudnya Mangga. Kak Egi jadi gak ke bawah ya peluitnya, jadi pakai bersiul ya? Iya, dalam non-verbal. Sebagai alternatifnya ketika peluit itu tidak terbawa gitu. Oh iya. Aktivitas komunikasi non-verbal apa yang seharusnya dilakukan oleh guru tersebut biar efektif untuk pembelajarannya? Oke, gerakan tangan, misalkan contoh seperti siswa tidak tahu gerakan roll tadinya. Nah, gini aja,
Loh, gitu. Itu gerakan tangan, misalkan peliwit gak di bawah gitu, gerakan tangan aja gitu, misalkan mau Bukan gundul, sikapnya bukan kayak gini ya. gitu. Judi. Gitu. Yang lain bisa Ya. menambahkan atau memparkan. Bagus Kak Alfian, Ya, langsung Pak. disambung oleh Gimana Pak Syagi, Ya, gimana? kalau tidak ada peluit itu Ya. untuk isyarat, bisa juga menggunakan suara, misalkan mulai, bisa seperti itu, atau Ya. juga bisa menggunakan tepukan tangan, Tepuk misalkan tangan. ketika bertemu. Tangan. Ya, mulai melakukan Atau hitungan, Pak Sabik bisa hitungan. Bersiul biasanya Pak Sabik. Iya. Ya, Ari nu bersiul tiasa dan bisa. ngobrol. Kayak gini bersiulnya. Jangan kayak gitu bersiulnya. Itu mah Kak Abik, kalau untuk mulai itu masuknya ke verbal mungkin Kak Abik. itu mah siul toed. Yang non verbal Kak Ahmad. Maksud Kak Egi yang non verbal itu, yang non verbal. Jadi tidak menggunakan kata-kata. Oh iya, berarti tadi yang tepuk tangan gitulah. Seperti itu. Ya. Mungkin itu dari saya. Ya. Terima kasih Kak Ahmad sama Kak Alfian udah dipahami saya. Ya, terima kasih Aegi. Kayaknya ini mau ditambah lagi atau enggak, Kak? Pak Yuda sepertinya. Enggak. Apa masih ada? Apa sudah puas dari Kalau pemaparan kelompok? masih ada, silakan satu aja lagi. Kalau udah mah, alhamdulillah. Kalau belum puas, dipuas-puasin aja lah, Kak. Cukup Nah, Pak, Ya. udah jam Nanti 11. di rumah dipuasinnya lah. Ya, terima kasih. Kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan dari kelompok lain, mungkin dari kelompok 1 dicukupkan sekian saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1 yang telah memaparkan penjelasan dari materi yang barusan. Kita puas tidak puas harus puas katanya kata Kak Andrian itu tadi. Sekarang kita lanjut ke kelompok 2 dulu Kak. Kelompok terakhir mangga untuk pemaparan presentasinya Kak Yuda. Silakan, saya operator. Wahyu buka Kak Wahyu. Tapi ngagerakkeun ieu na slideshow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 beranggotakan Afi Herlenda, Jajang, Kak Jajang, Kak Wahyu, dan Kak Yuda. Di sini akan memaparkan tentang mendapatkan perhatian dan benar menghafalkan konten pembelajaran PJOK. Yang pertama mungkin akan dipaparkan oleh Kak Yuda. Silakan Kak Yuda. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama ya, ini bagaimana kita untuk mendapatkan perhatian siswa. Yang pertama kita harus menetapkan tanda atau prosedur. Contoh sinyal dengan non verbal, misalkan dengan peluit panjang 1 kali, prit, itu tandanya siswa berkumpul di tengah lapangan. Ataupun dengan tepuk tangan 2 kali tepuk tangan, berarti siswa berhenti dan mendengarkan. Ataupun yang lain-lain, angkat tangan apabila ada yang ditanyakan dan sebagainya. Maaf, bukan. Angkat tangan untuk apa ya? Untuk mendapatkan perhatian siswa ketika siswa sudah tidak bisa dikondisikan. Kemudian yang kedua, contoh sinyal verbal, misalkan siap gerak, hentikan aktivitas, berbaris dengan cepat, ya banyak ya. Ini hanya contoh-contoh saja. Selanjutnya, mengatasi faktor lingkungan. Yang pertama, kondisi lapangan kita harus kondisikan dulu dengan menyingkirkan benda-benda yang berbahaya. Kemudian kita harus melihat kondisi cuaca juga. Apabila kondisi panas terik, ya kemudian kita harus mencari tempat yang teduh.
apabila hujan, kita pindahkan aktivitas dari luar ruangan ke dalam ruangan. Kemudian yang selanjutnya, memastikan siswa mendengar dan melihat kita. Jadi yang pertama itu posisi guru. Kita jangan sampai ada membelakangi murid ataupun kita berada di belakang murid. Ya, kita bisa berdiri di tengah tetapi tidak dalam posisi lingkaran. Kalau dalam posisi lingkaran, kita guru berada di tengah, tentu ada siswa yang kita belakangi. Kemudian bisa mencari tempat yang lebih tinggi. Mungkin kalau di lapangan upacara kan ada yang bendera, suka ada yang tinggi-tingginya, itu kita bisa posisi di sana supaya bisa melihat siswa, dan siswa pun bisa melihat dan mendengar kita guru. Kemudian ketika penjelasan ataupun ketika pembelajaran juga kita bisa berjalan berkeliling sambil mengamati siswa. Kemudian gunakan isyarat, bahasa isyarat jika perlu. Yang selanjutnya demonstrasi. Jadi untuk memastikan siswa mendengar dan melihat, libatkan siswa untuk mencontohkan gerakan. Kemudian juga bisa menggunakan video tutorial, itu jika memungkinkan ya. Selanjutnya, penggunaan waktu yang efisien. Dari mulai perencanaan, jadi sediakan waktu untuk diskusi dan juga tanya jawab. Selanjutnya, transisinya cepat. Jadi kita biasakan menggunakan alat peraga yang mudah dipasang dan dibersihkan. Jadi jangan sampai kita waktu pembelajaran habis untuk mempersiapkan dan membereskan peralatan. Untuk pertanyaan kedua, boleh yang lain dijelaskan. Langsung saja ke Kak Apik untuk pemaparannya, silakan Kak Apik. Baik, izin melanjutkan dari pertanyaan yang nomor 2. Menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Contoh mungkin untuk keterampilan gerak yang diajarkan yang di sini yang dijelaskan, contohnya yaitu dari senam irama. Untuk urutan pengajaran yang dilakukan, yang pertama pengenalan irama atau ketukan terlebih dahulu dengan cara mendengarkan musik, menghitung ketukan, bergerak bebas mengikuti irama. Jadi si anak dikenalkan dulu dengan irama dan ketukan terlebih dahulu supaya nanti bisa gitu gerakannya kena sama irama dan ketukan. Selanjutnya, melatih gerakan dasar senam irama. Contohnya gerakan langkah, ayunan tangan, dan putaran badan. Selanjutnya, menggabungkan gerakan dasar dalam rangkaian sederhana ya yang bisa dilakukan secara latihan individu maupun latihan berpasangan. Selanjutnya, membuat kreasi gerakan senam irama dengan properti. Contohnya bisa menggunakan pita, bola, atau simpai. Oke. Untuk yang ketiga, langsung saja Kak Jajang, silakan Kak Jajang. Ya, terima kasih. Izin melanjutkan materinya yang ketiga. Yang ketiga, isyarat pembelajaran. Alah, ini kayak gimana sih? Yang ketiga, isyarat pembelajaran, yaitu keterampilan gerak yang diajarkan. Yang diajarkannya itu yang pertama dalam permainan sepak bola, yaitu teknik dasar shooting, passing, dan dribbling. Yang kedua, dalam melakukan permainan bola voli, ketika melakukan teknik dasar passing, service, smash, dan block. Isyaratnya yang bisa digunakan itu yang pertama dengan peluit, lalu sebutkan gerakannya. Yang kedua dengan suara. Contoh dalam permainan sepak bola bisa dengan mengucapkan bertahan, menyerang, tahan di tengah, ulur waktu, dan lain-lain. Itu. Selanjutnya yang ketiga, menggunakan isyarat verbal atau menggunakan kata-kata ya, itu yang tadi bisa
Dan yang keempat, menggunakan isyarat non verbal atau menggunakan gerak tubuh. Ya, tubuh kita bisa menjadi arahan. Kemudian yang kelima, menggunakan isyarat visual. Itu. Terima kasih. Terima kasih Kak Yuda, Kak Api, Kak Jajang yang telah memaparkan. Mungkin dari kakak-kakak dari kelompok 1, kelompok 2 ya. Ada yang mau bertanya atau menambahkan tentang pemaparan kami? Silahkan. Kalau tidak ada, dicukupkan sekian pemaparan dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 2 yang telah memaparkan materi yang barusan. Intinya kakak-kakak dari modul 2.1 ini terkait pembelajaran yang efektif sama penyajian tugas gerak. Nah, di sini kita sudah berburu dan kita juga sudah berbagi ya kakak mengenai tahapan-tahapan mulai dari menahapkan konten, kemudian pemilihan isyarat, kemudian yang terakhir mendapatkan perhatian peserta didiknya. Diharapkan kakak-kakak esensi dari pembelajaran yang kita lakukan ini bahwasanya kakak-kakak paham akan terkait dari proses pembelajaran yang kita lakukan, kemudian bahwasanya esensi pembelajaran PJOK kita ini tidak dituntut untuk anak itu menjadi seorang tidak dituntut ke prestasi, tapi lebih ke esensi dari pemahaman atau penyampaian materi pembelajaran saja kakak. Baik, saya mohon izin moderasi selanjutnya kakak. Kak Yuda boleh di stop presentasinya, saya gantian sama saya. Siap kakak. Saya izin moderasi selanjutnya. Kita ada di slide terakhir kok kak. Kita sudah berbagi referensi terkait penyajian tugas gerak yang barusan. Nah, di sini bahwa ada pesan kuncinya, Kak. Bahwa semakin kaya referensi guru dalam mengembangkan strategi lain di luar modul untuk mendapatkan perhatian peserta didik, mengembangkan konten dan mengkomunikasikan isyarat atau CU. Pembelajaran berpengaruh dan meningkatkan efektivitas pembelajaran PJOK. Terima kasih kakak-kakak semuanya yang telah berbagi praktik baiknya, terutama untuk saya pribadi, saya jadi lebih kaya mungkin Kak mendapatkan ilmu, mendapatkan tambahan pengetahuan tentang trik and trik bagaimana penahapan konten, bagaimana memberikan isyarat, dan bagaimana untuk menarik perhatian peserta didik. Seperti yang tadi sudah kita komunikasikan bahwasanya kita jangan terlalu bergantung kepada peluit, tapi kita bisa menggunakan seperti tadi ada tepukan tangan, kemudian ada juga siulan, atau ada juga perintah dari verbalnya gitu Kak. Terima kasih Kakak. Baik, sekarang kita masuk ke refleksi Kakak. Nah, di sini boleh ada yang menyampaikan Kak terkait apakah ada informasi baru yang menarik bagi Anda dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK ini Kak. Kita ini sambil menyimpulkan, membungkus dari materi yang kita lakukan, yang kita pelajari pada siang hari ini Kak. Mangga open mic-nya Kak. Atau langsung saja ditunjuk biar lebih cepat kata Kak Widimah. Kak Yuda boleh? Gimana Kak, ini menyampaikan apakah ada informasi baru yang menarik bagi Anda dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Tentu saja ada informasi baru yang saya dapatkan atau kami dapatkan dari penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK ini. Yang pertama, pentingnya kita dalam pembelajaran itu diperhatikan oleh murid. Yang pertama itu, jadi awalnya mungkin kami ataupun saya merasa
biasa-biasa saja ataupun merasa acuh ya karep-karep teuing nya ngocoblak ngobrol-ngobrol ngajelaskeun rek diperhatikeun teu karep. Tapi sekarang itu betapa pentingnya mengenai terhadap penyerapan materi kepada siswa. Jadi kita harus bisa kita harus mendapatkan perhatian. Jadi siswa itu harus memperhatikan kita ketika kita memberikan isyarat, memberikan instruksi ataupun memberikan materi. Mungkin itu Kak yang informasi baru yang saya dapatkan dari materi ini. Siap, terima kasih Kak Yuda yang telah menjawab pertanyaan pemantik ini sekaligus membungkus atau kita berefleksi dari pemaparan materi pada siang hari ini Kakak. Kita ada lanjut ke, nah di sini ada satu lagi Kakak pertanyaan pemantiknya. Apakah ada informasi menarik yang ingin Anda pelajari lebih dalam lagi dalam penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Berikan alasannya. Mangga, siapa yang mau menjawabnya Kak? Yang belum bersuara mangga gantian. Mobil apa? Mobil anu itu mobil travel. Kak Widi, ada Kak Widi suaranya. Baik Kak, untuk apakah ada informasi menarik yang ingin Anda pelajari lebih dalam lagi dalam penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK, berikan alasannya. Yang pertama yang ingin saya dalami dalam pembelajaran sehari-hari dalam pelajaran PJOK di pribadi saya khususnya, yaitu saya akan menerapkan pembelajaran melalui media visual. Contohnya menonton YouTube atau dari referensi yang lain, medsos yang lainnya Kak. Mungkin itu Kak. Siap Kak Widi, terima kasih atas refleksi yang kita lakukan pada siang hari ini. Betul sekali Kakak, esensi yang kita lakukan bukan hanya di gerak keterampilan saja Kak, mungkin lebih ke terkait materi atau terkait konten-konten yang harus kita lalui tahapannya atau kita lakukan agar peserta didik itu bukan hanya mahir di keterampilan tapi mereka paham juga mahir juga di tingkat pengetahuan ya mungkin gitu ya Kakak. Terima kasih Kakak-kakak. Ya, pada akhir sesi kita hari ini peserta akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan peserta dari hasil berdiskusi dengan kelompok. Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Siap, terima kasih Kakak. Kita sudah ada di akhir pertemuan siang ini Kakak, dan jangan lupa yang tadi jawabannya ada di Canva, boleh di copy pastekan ke Google Doc-nya Kakak. Ya, terima kasih Kakak. Saya izin tutup presentasinya Kakak. Pertemuan siang hari ini adalah pertemuan terakhir kita di tatap maya sebelum besok kita masuk ke luring. Kita semua berdoa dan berharap mudah-mudahan untuk kegiatan luring besok selama 7 hari atau 6 hari setengah ya 7 hari kurang, kita semua diberikan kesehatan Kakak, diberikan kelancaran, yang menjadi tujuan kita mencari ilmu di kegiatan PKG ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kelancaran, kesehatan, juga keselamatan selama prosesnya Kakak. Terima kasih Kakak untuk pertemuan siang hari ini. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh ada sesi foto dulu Kak. Kita foto satu kali aja. Bangga bergaya. Abi itu tes gaya. Oke. Ya, Jumat berkah. Siap, mangga. Jumat berkah. Kemana itu? Oh iya. Siap Kakak, saya izin tutup dulu presentasinya. Matikan dulu kameranya. Matikan kamera, recordingnya.